Pandangan aku kenapa, justru kehilangan menjadi sebuah momentum menuju keberuntungan gitu. Jadi gini, di dalam, kehidupan kita ada sebuah hukum, pertukaran energi. Di dalam kehidupan kita ada sebuah realita yang harus kita pahami bahwa, ada hukum keseimbangan, ada yang dipuji, ada yang dicela. Ada kesuksesan, ada kejatuhan. Nah, momen kejatuhan seseorang, momen sedihnya seseorang, momen mungkin hartanya hilang, uangnya hilang, bisnisnya hilang, segala apa yang nyaman dalam kehidupan dia itu hilang, atau momen penderitaan, kesedihan itu terjadi, justru ini momen kebangkitan itu muncul gitu istilahnya. Itu memang udah siklus natural kehidupan gitu. Di titik kamu sedih, jatuh gitu ya, momen kejatuhan, justru sedih dan jatuhnya kamu inilah sebagai pintu pembuka kesadaran itu masuk. Karena ego ini kadangkala dia harus disadarkan untuk aware gitu. Jadi ketika sebuah ego atau seseorang gitu ya, memiliki karir yang bagus, nanjak, 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 dia agak sulit ketemu kesadaran. Sampai pada satu sisi si ego yang tadinya ada di sini, dia jatuh oleh sebuah realita, entah itu ditipu, entah itu dibohongin orang, dalam kondisi tertentu, dia jatuh gitu. Nah, titik jatuhnya dia inilah, jatuh sedih inilah yang mengantarkan dia kepada perenungan dan kesadaran. Oh gini ya, terus dia baru tuh ngomong, ya Allah tolong aku, atau dia cari pelatihan, atau dia cari sesuatu yang pada akhirnya itu bisa jadi solusi gitu. Nah, jadi memang betul hampir semua orang termasuk aku, sebuah momen kejatuhan itu membuat ego kita tuh drop gitu ya. Ego kita drop turun. Ego drop turun itu adalah jembatan yang mengantarkan seseorang ini bertemu dengan kesadaran. Nah, kesadaran inilah yang pada akhirnya harus dia pahami bahwa manifestasi terbesarnya seseorang itu bukan uang, bukan materi, bukan mobil, bukan sesuatu yang pada akhirnya membuat terasa terbebani jika ini ada terjadi sesuatu gitu. Manifestasi terbesar dari seseorang itu adalah manifestasi akan kesadaran ini sendiri. Kesadaran akan siapa dirinya, kesadaran akan hukum semesta bekerja pada dirinya seperti apa, dan kesadaran untuk melihat bahwa Allah tuh deket, pertolongan itu deket, segala hal itu deket, sedekat nafas gitu. Jadi kenapa kesedihan itu kadangkala menjadi satu momen jembatan di mana kebangkitan ini mau muncul? Iya, karena udah sebuah hukum keseimbangannya seperti itu. Ada dipuji, ada dicela. Entar kalau dicela banyak, ujung-ujungnya perjalanannya mengantarkan ke level dia berdiri atau berjalan jauh lebih bagus dari sebelumnya. Jauh lebih meloncat gitu. Karena memang untuk masuk ke fase kegembiraan, kebahagiaan yang luar biasa, semesta menginginkan tubuh ini, jiwa ini mengalami begitu banyak spektrum rasa. Ada kebahagiaan, ada kesedihan, ada kemarahan, ada kecemasan. Ini semua harus dirasakan sebagai gambaran pembelajaran jiwa gitu. Jadi kenapa kesedihan ini justru terjadi, dan setelah itu mengantarkan momen di mana realita hidup dia itu menjadi jauh lebih loncat gitu. Karena itu tadi, karena si kesedihan ini mengantarkan dia kepada kesadaran. Nah, di titik mengantarkan dia kepada kesadaran, dia akan lebih terbuka karena dia pernah mengalami fase yang nggak enak. Jadi suatu saat realita dalam kehidupan itu terjadi, dalam kesedihan, dalam kebahagiaan, dalam kecemasan, dalam kebingungan, nggak usah khawatir bahwa faktanya, realitanya ini juga udah cinta. Faktanya, realitanya, kebahagiaan ini dalamnya cinta, kesedihan ini juga dalamnya cinta.
Jadi sebuah hukum semestanya hampir ke semua orang deh, orang besar di Indonesia, pasti dia mengalami drop luar biasa sampai ada perenungan dalam gitu buat dia. Kalau aku dulu ketika satu momen kesedihan itu muncul, aku mengungkapkan di dalam rasa, oh rasanya nggak nyaman, rasanya sedih, rasanya sendiri tuh kayak gini. Suatu saat kalau aku udah mapan, aku akan memberikan ketenangan ke orang-orang yang merasakan sedih di dalam kehidupan dia gitu. Nah, jadi di sini penting sekali untuk memahami untuk teman-teman, kadangkala sedihmu inilah yang membuka kamu kepada ruang kesadaran yang luar biasa indahnya. Kesedihan inilah yang mengantarkan itu. Kesedihan inilah yang membuka cakrawala itu. Jadi kesedihan yang drop turun diikuti dengan sebuah situasi kesadaran yang muncul, keberhasilan. Kebanyakan dari kita seperti itu, kebanyakan dari orang seperti itu. Dia akan mengalami satu lonjakan pencapaian ketika dia udah jatuh dulu, karena itu ada hukum keseimbangan. Agar kita belajar, agar kita bertumbuh, rasanya di posisi kebanyakan teman-teman yang lain masih dirasa itu. Sehingga bijak-bijak dalam bersikap teman-teman, agar kita bisa memahami esensinya kehidupan ini. Kalaupun dia packagingnya kesedihan, dan kita lihat rekan kita atau keluarga kita packagingnya itu adalah kebahagiaan, nggak usah khawatir. Law of assumption, hukum asumsi. Asumsikan aja bahwa setelah kejatuhan aku ngelihat teman sukses berarti berikutnya aku gitu. Sering-sering law of assumption, sering-sering memberikan asumsi terhadap kehidupan kita. Kita siapa, bagaimana kita, bagaimanakah semesta bekerja di dalam kehidupan kita, kenapa ini terjadi. Teman-teman harus tahu itu, karena hidup cuma satu kali. Substansi yang harus dipahami adalah kamu siapa, tabungan semesta, dan praktekin semua apa yang menjadi ulasan di dalam materi. Jadi sekali lagi di sini, kenapa ya kesedihan justru momen di mana keberhasilan ini masuk dalam realita? Iya jelas. Ketika kamu udah rilis, ketika kamu udah pasrah, terbuka, kamu kosong lagi. Dan hukumnya yang kosong ini pasti akan selalu diisi oleh alirannya.